Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengaruh size, profitabilitas, dan leverage terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur tahun 2019 hingga tahun 2020. Apabila teman-teman ingin berdiskusi mengenai video ini atau variabel dalam penelitian ini, teman-teman bisa lanjut ke Instagram saya. Yuk saksikan, jangan di skip-skip agar teman-teman mudah memahami dan cepat menyelesaikan penelitian kalian. Pada video kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan mengenai pengaruh variabel size, profitabilitas, dan leverage terhadap audit delay pada perusahaan manufaktur tahun 2019 hingga tahun 2020. Untuk kerangka pemikiran teoritisnya itu adalah size berpengaruh terhadap variabel audit delay. Size itu variabel independen atau variabel bebas pertama. Untuk profitabilitas atau X2-nya itu berpengaruh terhadap audit delay, dan leverage untuk X3 itu berpengaruh terhadap audit delay, yakni audit delay itu variabel dependen atau variabel Y-nya. Untuk definisi operasional variabel, ini untuk variabel audit delay atau variabel dependennya itu diukur dari selisih tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal laporan keuangan audit. Untuk variabel size itu diukur dari logaritma natural dari total aset. Nah, untuk profitabilitas itu diukur dengan return on asset atau perbandingan laba bersih setelah pajak dengan total aset. Nah, untuk variabel leverage itu diukur dengan debt equity ratio, yakni perbandingan total hutang dengan total ekuitas. Untuk populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2019 hingga 2020. Sedangkan sampel itu adalah bagian dari populasi. Nah, untuk pengambilan sampel itu menggunakan purposive sampling. Nah, kriterianya itu 1, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode tahun 2019 hingga tahun 2020. Ini yang kedua, itu adalah perusahaan manufaktur yang menyampaikan laporan keuangan pada bulan Desember tahun 2019 hingga tahun 2020. Nah, yang ketiga itu adalah perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah. Yang keempat itu perusahaan mendapatkan laba selama periode penelitian, yakni 2019 hingga 2020. Dan yang kelima itu perusahaan tidak mengalami defisiensi modal. Karena apa? Defisiensi modal di sini itu adalah nilai modalnya negatif. Jadi saya tidak menggunakan perusahaan yang mengalami defisiensi modal. Untuk teknik analisis data itu yang pertama itu uji normalitas dan uji asumsi klasik. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, terdistribusi normal apabila nilai signifikannya itu lebih dari 0,05. Nah, uji asumsi klasik ini ada 3, yakni uji multi-call, di mana nilai FIB itu kurang dari 10. FIB itu adalah varian inflation factor, dan nilai tolerannya itu lebih dari 0,1. Nah, uji autokorelasi itu menggunakan Darwin-Watson, bebas dari autokorelasi apabila nilai Darwin-Watson itu di antara DU dan 4 min DU. Nah, untuk uji heteroskedastisitas ini menggunakan uji Gleiser,
kriteria bebas dari hetero apabila nilai signifikan lebih dari 0,05. Nah, teman-teman bila mau mencari literatur mengenai uji normalitas dan uji asumsi klasik seperti ini, ada di bukunya Profesor Imam Ghazali. Nah, untuk uji regresi linier sendiri persamaannya Y sama dengan alfa plus B1 size, karena B1-nya adalah size, dan B2-nya itu ROA, profitabilitas, dan B3-nya itu DER atau leverage plus error. Nah, untuk uji kelayakan model di sini ada dua, yaitu uji koefisien determinasi, nanti dilihat dari nilai adjusted R square, dan uji F, kriterianya apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05. Nah, untuk pengujian yang terakhir adalah uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan uji T. Nah, hipotesis diterima apabila nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Oke, nah sekarang langkah selanjutnya kita harus melakukan seleksi sampel terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menseleksi. Nah, ini langkahnya seperti ini, teman-teman. Untuk perusahaan manufaktur, nah ini semuanya perusahaan manufaktur. Teman-teman bisa download perusahaan manufaktur atau lihat di Edley. Nah, ini di www.edley. Nah, setelah download nanti dimasukkan seperti ini, ditabulasi seperti ini, ada beberapa sektor untuk perusahaan manufaktur. Itu saya menghitung sekitar 195. Nah, ini setelah 195 ini, nah saya melakukan tabulasi. Berarti teman-teman melakukan tabulasi sebanyak 195. Sekalian di seleksi. Jadi di sini saya sudah mentabulasi 195. Nah, ini di sini sudah ada warna-warna, sudah saya kasih warna. Kalau merah itu berarti rugi. Kalau kuning itu perusahaan menggunakan mata uang dolar. Kalau hijau itu berarti perusahaan pada tahun tersebut belum terdaftar. Nah, kalau yang biru ini dia tidak mempublikasikan laporan keuangan. Nah, kalau yang ungu ini dia tidak per Desember. Jadi nanti yang ungu ini teman-teman bisa lihat di laporan keuangannya dia per 31 Maret. Jadi karena dalam penelitian ini menggunakan Desember semuanya. Nah, yang coklat ini perusahaan mengalami defisiensi modal. Oke, ini teman-teman bisa cek di sini. Jadi untuk seleksi sampel itu tidak mudah ya. Jadi dari 195 teman-teman harus mencari kriterianya, berarti memasukkan semuanya. Misalkan tadi mendapatkan laba, perusahaan itu menggunakan mata uang dolar. Nah, ini yang kuning ini dolar. Nah, ini defisiensi, perusahaan itu mengalami modalnya defisiensi atau negatif. Terus yang hijau ini SAM itu berarti dia tahun 2019 belum IPO-nya di tahun 2020, jadi tidak digunakan sebagai sampel. Oke, setelah dihitung, nah di sini saya sudah menghitung untuk seleksi sampelnya, jadi jelas. Jadi teman-teman itu mengambil sampel itu berdasarkan dengan kriterianya secara jelas. Kalau populasinya 195, kriterianya apa saja, nah nanti dihitung, jadi bisa ketemu sampelnya. Jadi tidak langsung menentukan berapa sampelnya, yang penting sedikit atau bagaimana. Nanti takutnya kalau teman-teman itu ditanyakan dengan dosennya bagaimana cara pengambilan sampel seperti dengan kriteria yang diajukan. Oke, dengan kriteria ini teman-teman bisa memperoleh 92. Nah, 92 karena penelitiannya 2 tahun. Nah, seperti ini sudah saya gabungkan. Oke, ini sudah sampel penelitiannya itu 92. Nah, kalau 92 berarti kalau total sampelnya berarti 92 kalikan 2, jadi 184.
Oke, berarti total sampelnya 184. Nah, di sini saya sudah setelah menseleksi sampel, tadi ada 92 perusahaan, ini 92 perusahaan. Nah, masing-masing saya masukkan tadi indikator-indikator dari audit delay, yakni tanggal publikasi dan tanggal melaporkan. Jadi, tanggal publikasi teman-teman bisa melihat di ini misalkan saya kasih contoh untuk perusahaan INTP tahun 2020. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Download dulu untuk perusahaan INTP. Oke, tahun 2020 ambil yang tahunan, cari. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di laporan keuangan tahun 2020. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk tanggalnya. Nah, ini tanggalnya, dia tanggal 18 Maret 2021. Nah, teman-teman bisa di sini 18 Maret 2021. Nah, jadi audit delay itu adalah rentang waktu dari Desember 2020 sampai dengan dia itu melaporkan laporan keuangannya 18 Maret 2021. Jadi ketemunya nanti ini 77 hari. Oke, kita sudah menemukan audit delay-nya 77 hari. Begitu pula untuk tahun 2019 caranya juga sama, dan untuk perusahaan yang lain. Untuk variabel yang kedua adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan atau size, firm size. Ukuran perusahaan itu diukur dengan logaritma natural dari total aset. Berarti teman-teman harus mencari total aset terlebih dahulu. Oke. Nah, total aset di sini, total aset untuk INTP itu 27344,672. Nah, teman-teman jangan lupa untuk penulisan di tabulasi data harus disesuaikan dengan di sini. Jadi di sini dalam apa? Dalam jutaan rupiah. Berarti nanti tinggal dikalikan dalam jutaan rupiah, dikalikan 1 juta. Berarti ini 27344,672. Ini 27344,672 dalam jutaan, berarti dikalikan 1 juta. Nah, untuk tahun 2019-nya juga 27707. Oke, 27707 sekian. Nah, teman-teman, cara mencarinya ukuran perusahaan, misalkan seperti ini, saya kosongin terlebih dahulu, sama dengan logaritma natural kurung buka, masukkan ini kursornya di total aset tahun 2019, kurung tutup, tinggal di enter saja. Nah, nanti tinggal ditarik ke samping dan tarik ke bawah. Oke, sudah ketemu untuk ukuran perusahaan. Nah, lanjut untuk profitabilitasnya atau ROA-nya. Nah, di sini ROA. Ini ROA. ROA itu perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aset. Nah, di sini ada laba setelah pajaknya ini 1835. Nah, total asetnya ini tadi laba setelah pajak. Teman-teman bisa melihat di bagian laba rugi. Nah, di sini laporan laba rugi, laba tahun berjalannya. Di sini kan karena laba tahun berjalan itu laba setelah pajak penghasilan. Oke. 1806337 dalam jutaan. 1806337 dalam jutaan. Oke ya, sudah. Nah, total asetnya tadi sudah mencari total aset. Sekarang untuk ROA-nya berarti tinggal dimasukkan rumusnya aja. Misalkan di sini saya kosongin. Ini sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Oke. Nah, kalau sudah temu, ini dikalikan 100%, maaf. Ini dalam persen. Kali 100. Oke. Nah, ini ditarik ke samping. Kalau sudah gitu tinggal diklik ke bawah. Nah, sudah ketemu untuk variabel ROA, tinggal masuk di variabel yang terakhir, yaitu di debt equity ratio atau DER-nya, leverage-nya.
total hutang dibandingkan dengan total ekuitas. Nah, total hutang dan ekuitas teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini total hutang, jumlah liabilitas ini total hutang. Ini 5168424. 5168424 dalam jutaan dibandingkan dengan total equity-nya. Total equity-nya itu adalah 22176. 22176 sekian. Oke. Nah, sekarang untuk mencari DER ini misalkan saya hapus. Berarti sama dengan total hutang 2019 dibandingkan dengan total ekuitas tahun 2019 dikalikan 100, maaf. Ini kalikan 100. Oke, tinggal tarik ke samping dan klik ke bawah. Nah, ini sudah ketemu untuk tabulasi masing-masing variabel. Nah, selanjutnya kita ini kan masih 92. Berarti kita menggabungkan menjadi 184. Bagaimana caranya? Misalkan di sini. Ini saya kasih contoh. Untuk audit delay, oke. Audit delay di sini nilainya ini 2019 hingga 2020. Saya copy. Nah, di sini akan muncul ini nomor 2 ini 2019, sedangkan yang samping ini 2020. Nah, yang 2020 ini saya taruh di bawahnya. Nah, jadi nanti ini sampai 1, 2, 3, ini sampai 184. Teman-teman bisa lihat, nah di sini sampai 184. Jadi bisa jadi 184. Berarti 1 sampai 92 itu tahun 2019, 93 sampai 184 itu tahun 2020. Nah, untuk variabel yang lain juga seperti itu. Jadi ini sudah saya tabulasi seperti ini. Audit delay, ukuran perusahaan, ROA, DER. Nah, di sini ada 4 variabel, 184 sampelnya, total sampelnya. Nah, tinggal dimasukkan ke SPSS. Nah, bagaimana untuk ke SPSS-nya? Teman-teman tinggal buka SPSS. Tunggu sebentar, tinggal buka SPSS. Nah, ini sudah. Di data view ada variable view. Data view nanti untuk mengcopy datanya, variable view-nya itu nanti untuk memberi nama. Misalkan ini. Ini untuk audit delay, size sampai dengan DER. Ini saya kopikan di sini. Nah, ini datanya, dan di sini untuk variable view-nya saya akan memberi nama. Untuk 001-nya saya kasih audit delay, untuk yang ini saya kasih size, untuk yang var 03-nya saya kasih ROA, nama ROA, dan yang terakhir saya kasih DER. Oke. Nah, untuk ini teman-teman pertama kali teman-teman mendeskripsikan dulu. Jadi kalau mendeskripsikan, analyze, deskriptif statistik, tinggal dideskriptifkan. Masukkan semua variabel. Nah, ini nanti tinggal dideskriptifkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk audit delay minimal itu adalah 29 hari dan maksimalnya itu adalah 182 hari. Nah, nanti bisa dilihat 182 hari itu pada variabel apa. Nah, di sini 182 hari. Coba dilihat. Maksimal
182 hari. Sebentar. Oke. Coba dilihat di sini. Oh, berarti ini di Enough tahun 2019. Oke, berarti dia perusahaan Enough ini audit rentang waktunya selama 182 hari. Berarti dia melebihi apa yang sudah ditentukan oleh OJK. Untuk langkah selanjutnya seperti di sini untuk teknik analisis data, teman-teman harus mencari uji normalitas terlebih dahulu. Ini menggunakan uji Kolmogorov. Jadi yang diuji normalitas adalah nilai residualnya. Nah, mencari nilai residual, teman-teman bisa menggunakan ini, analyze, regression, linear. Dependennya itu adalah audit delay. Independennya adalah ini 3 variabel. Teman-teman tinggal diklik save. Residualnya yang unstandardized residual, continue di OK. Nah, nanti muncul di sini residual 1. Nah, teman-teman tinggal masukkan Kolmogorovnya, analyze, non parametric trace, sample Kolmogorov-Smirnov. Oke, ini dimasukkan. Nah, oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk nilai signifikan sebesar 0,013 ini kurang dari 5%. Jadi, kalau kurang dari 5%, berarti datanya terdistribusi tidak normal. Karena yang dibutuhkan adalah data itu harus terdistribusi normal. Nah, bagaimana caranya? Berarti harus membuang nilai yang terlalu ekstrim. Kalau saya menggunakan mencari nilai ekstrimnya itu melalui di sini, analyze, descriptive. Nah, ini saya ambil yang explore, cari yang unstandard residual. Nah, di sini cari yang outliernya. Nanti yang dibuang ini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat untuk yang dibuang itu case numbernya nih 79 15 123 73 165. Oke, saya akan membuang dulu. Nah, ini dibuang. Tadi yang dibuang adalah 1573. Sekarang caranya gini. Ini 15 73. Terus dilihat 79. Oke, 79. Terus dilihat lagi 123. Terus 123, oke. Terus baru di 165. Nah, nanti buang 5. Nah, jadi 179. Nah, setelah dibuang 5, cek lagi normalnya. Nah, ini masih mendekati, jadi dia belum normal, jadi membuang lagi. Langkahnya sama, analyze, descriptive, explore, cari lagi. Berarti ini yang dicari, yang dibuang yang ini, nilainya yang tinggi. 179, 42. Nah, berarti saya mencari 42, 66. 42 66 terus 42 66 118 terus 143 terus 179. Oke. Nah, ini saya juga buang 5, 3,
4, 5. Nah, oke, jadinya 174. Jadi sudah buang 10, analyze, non parametric, sampel, KS, oke. Oke, dari 184 tadi dibuang 5, ya toh, dibuang 5 tadi di sini. Jadi 179. Ternyata dia belum normal karena nilainya masih kurang dari 0,05. Terus kita buang lagi 5. Nah, yang dibuang ini 179 sampai 66 ini. Nah, hasilnya 0,131. Nah, 0,131 itu berarti sudah lebih dari 0,05. Ya, jadi data ini nanti yang digunakan sebanyak N174 karena datanya sudah terdistribusi normal. Oke, untuk uji yang asumsi klasik selanjutnya adalah multi-call, auto, dan heteros. Oke, nah ini kalau multi-call, auto, dan heteros, teman-teman bisa lihat di sini, analyze, regression, linear. Oke, di reset dulu jadi biar kosong. Dependennya tetap masuk di bagian AD-nya, audio delay. Independent tetap masuk di bagian size sampai dengan der. Tinggal dimasukkan Durbin-Watson itu untuk autokorelasi, collinearity itu untuk multi-call, continue, oke. Nah, teman-teman, untuk multi-call-nya, nah di sini multi-call itu dilihat dari VIP dan toleran. Oke. VIP dan toleran. Teman-teman bisa lihat di VIP dan toleran. Kalau VIP-nya di sini kurang dari 10, toleran di sini lebih dari 0,1, berarti tidak ada masalah dengan multi-call. Kriteria bebasnya kan nilai VIP-nya kurang dari 10 dan tolerannya lebih dari 0,1. Nah, sedangkan untuk uji autokorelasinya itu menggunakan nilai Durbin-Watson. Nah, Durbin-Watsonmu kan sekian, 1,806. Nah, bebas dari autokorelasi apabila nilai Durbin-Watson itu di antara DU dan 4 min DU. Jadi teman-teman harus mencari DU dan 4 min DU. Carinya di mana? Di tabel di sini, tabel Durbin-Watson. Nah, oke, saya sudah memiliki tabel ini, Durbin-Watson. Tadi yang digunakan adalah 174 untuk N-nya. Nah, di sini nih. Untuk N itu adalah sampel yang digunakan terakhir, data normal. K itu variabel bebasnya. Karena kita variabelnya ada 3, berarti ambilnya yang K3. Oke, ini DL itu berarti Durbin lower, DU Durbin upper, batas bawah dan batas atas. Sekarang tinggal cari di 174. Oke, ini di 174. Oke, ini K1, K2, K3. Nah, ini berarti DL-nya itu 1,7171. DU-nya berarti 1,78. Oke, berarti nilai Durbin-Watson tadi yang di sini tadi 1,8 itu lebih besar dari nilai Durbin DU-nya 1,78. Nah, di sini nanti berarti DU-nya 1,78, 4 min DU berarti 1,78. Bentar, saya carikan kalkulator. Nah, di sini DU-nya itu tadi 1,78 dan 4 min DU berarti 4 dikurangi 1,78. Nah, ini 2,22. 1,78 2,22. Lah, Durbin-Watsonnya berapa tadi? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Durbin-Watsonnya 1,806. Nah, berarti di sini tidak ada masalah dengan
autokorelasi. Karena apa? Nilai Darwin-Watson itu di antara 1,78 dan 2,222. Oke, paham ya? Untuk untuk pengujian yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini menggunakan Gleiser. Bagaimana teman-teman menggunakan Gleiser? Nah, ini tinggal diabsolutkan. Teman-teman, absolut berarti transform, compute variable, absolute, oke, di all, ABS. Nah, ini unstandardized residual. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nilai absolut. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Di regresi seperti biasa, regresi linear seperti biasa. Ini saya riset terlebih dahulu. Tapi yang membedakan regresi awal tadi adalah di dependent. Kalau untuk variabel untuk pengujian Gleiser itu dependennya adalah absolut. Independennya tetap size hingga der. Oke. Jadi sama-sama bentuknya seperti regression, tapi yang membedakan itu di dependent variable. Kalau Gleiser itu teman-teman harus memastikan, bisa dilihat di sini dulu. Jangan terkecoh karena ini dependennya itu absolut, berarti itu pengujian Gleiser. Nah, kriterianya tadi nilai signifikan masing-masing variabel bebas lebih dari 0,05. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nilai signifikan size, ROA dan DER. Nah, di sini 0,2, 0,399, 0,524 itu lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak ada masalah dengan heteroskedastisitas. Oke. Nah, untuk persamaan regresi Y sama dengan alfa plus B1, teman-teman bisa lihat di regresi yang pertama. Jadi regresi yang pertama itu adalah regresi yang digunakan untuk menjawab persamaan regresi. Karena apa? Dilihat di dependent variabelnya ini adalah audit delay. Y-nya itu kan audit delay sama dengan alfa. Alfanya itu adalah konstanta ini 214,554 min. Karena nilainya di sini negatif. Min 4,317 size. Min lagi karena di sini positif, ini positif. Min lagi 0,549 ROA. Min lagi 0,019 DER. Nah, ini plus error. Nah, ini kan sudah ada, tinggal masukkan saja. Nah, untuk uji koefisien determinasinya, lihat di adjusted R-square. Dimanakah adjusted R-square? Nah, ini adjusted R-square ini di bagian ini. Jadi sebesar 0,122 atau 12,2%. Variabel audit delay itu dijelaskan oleh 3 variabel, DER, size, dan ROA. Nah, sisanya penelitian itu 100%, sedangkan audit delay ini hanya dipengaruhi sebesar 12,2 oleh DER. Nah, sisanya berarti 100 dikurangi 12,2. Nah, ini 87,8% itu dipengaruhi selain 3 variabel ini. Misalkan reputasi KAP atau apalagi yang ada di jurnal kalian. Oke, untuk uji F. Uji F teman-teman bisa dilihat di sini bagian ANOVA ini ada F, ada signifikannya. Nah, signifikan di sini sebesar 0,000. Nah, ini kurang dari 5% atau 0,05. Maka modelnya layak. Oke, nah yang terakhir adalah uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini menggunakan di sini. Nah, ini size, teman-teman bisa lihat di sini nilai signifikannya. Kalau kurang dari 5% berarti hipotesis diterima. Kalau lebih dari 5% berarti hipotesis ditolak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk size itu signifikannya 0,000 kurang dari 0,05, sehingga untuk size itu berpengaruh negatif terhadap audit delay.
Terus untuk ROA-nya di sini juga nilai signifikannya 0,035 kurang dari 0,05 sehingga bisa dikatakan profitabilitas itu berpengaruh negatif terhadap audit delay. Sedangkan DER di sini nilai signifikannya 0,220. Berarti kalau 0,220 ini berarti lebih dari 5%, maka untuk hipotesis yang ketiga ini ditolak. Karena apa? Karena nilai signifikannya lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk hipotesis variabel yang ketiga itu tidak berpengaruh terhadap audit delay. Demikian teman-teman, sudah saya share mengenai pembahasan audit delay pada perusahaan manufaktur. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan agar teman-teman cepat menyelesaikan studi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.